Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Mufta Barat dalam acara Suara Indonesia. Suara dari orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian. Pada episode ini yang perdana, kita akan mengangkat tema mengenai pemuda. Kami telah mengundang dua orang yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan jawaban yang akan kita gali mengenai kepemudaan dan apa yang kira-kira membuat mereka melakukan apa yang mereka lakukan sehingga dapat menjadi contoh atau motivasi bagi para pemuda di seluruh negeri ini. Yang pertama adalah Mas Anies Baswedan. Silakan Mas Anies. Apa Malam kabar? Mbak, apa kabar? Baik, good to see you. How are you? I'm good. Kita mau nunggu satu lagi. Dan yang kedua adalah Lukman Sardi. Ini dua pemuda. Dua pemuda. Udah kenal dong? Apa kabar? Udah kenal dong? Iya. Kenal. Sit down. Mari kita duduk. Oke. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini saya mau tanya ke Mas Anies. Ini ada yang protes tadinya. Kenapa cuma ada pemuda, kok nggak ada pemuda? Padahal kan itu nggak ada hubungannya sama gender ya? Nggak ada. Mahasiswa. Iya, tapi kan ada mahasiswi. Sekarang, dulu kan mahasiswa aja. Gerakan mahasiswa kami kan mahasiswa aja. Jadi artinya pemuda itu termasuk perempuannya juga ya? Berarti ya. Mungkin karena asal katanya dari Sanskerta ya, wartawan, wartawati, gitu. Mahasiswa, mahasiswi. Kelihatannya kalau yang wartawan ada wan, ada wati ya. Tapi kalau yang A, entah kenapa sekarang harus ada I jadinya. Untuk putra kasih putri. Padahal barangkali kita dulu nggak pernah berpikir membeda-bedakan. Iya, betul. Sekarang jadi berpikir membedakan. Iya gitu. benar, karena ada pemuda, ada pemudi. Sebelum kita pemuda dan pemudi, ini adalah edisi perdana Suara Indonesia. Kita biasanya disuguhi minuman, lalu juga ini ada sirih. Nah, tahu nggak sih? Ini nyirih Mas di kita. Lukman? Iya. Waduh. Pernah nggak? Ini belum pernah nih. Beneran? Beneran belum pernah. Ini nggak Tahu tahu. artinya nggak? Artinya sirih, ya daun sirih. Sesuatu yang bisa dimakan. Nenek saya nyirih. Jadi di rumah, itu ada balai, nenek saya dudukin di pojok. Terus ada ininya apa? Tempatnya begini ya. Iya. Ini Cuman ini saya nggak pernah nyobain ya. Iya, makanya. Terus ada tempat untuk buang ininya. Buang apa? Ampasnya. Ludahnya. Ampasnya. Ini namanya garpit. Oh, buat ininya ya, buat. Ini umurnya udah ratusan tahun, jadi dibikin oleh orang zaman dulu. Ini diukir nih, ada emasnya, diukir pakai tangan. Jadi ini, bayangin nggak sih? Ngebuatnya aja kayaknya. Lihat. Nggak detailnya itu loh, sampai kayak begini tuh. Kayak ukiran wayang Tuh kan. gitu. Padahal kecil-kecil banget. Ya. Belum pernah lihat? Belum. Baru Ini sekarang. bukan pura-pura kagum kan, emang nggak ngerti. Belum pernah pakai. Bukan pura-pura. Emang Caranya belum pernah gimana? gitu. Ininya gimana? Jadi saya bisa bilang Pak Rektor aja nggak tahu. Iya. Apalagi saya. Gitu lagi. Mau nyobain nggak? Boleh, Belah cobain dah. Cobain. Harus di tengah persis tuh berarti. Harus di tengah persis ya. Kita Sementara saya menyiapkan ini. motong obat malah bisa nih. Ini kan kayak Hati-hati pemotong kepotong obat. jarinya loh. Iya. Ini modelnya Nanti kena. Bismillah. Boleh dipegang kan? hati-hati. Oh, ya, tapi jangan kena. Mas hati-hati itu. Hati-hati, Mas. Tajam juga tuh, Mas. tekan. Oh, bisa. Tajam. Oke. Kayak lagi bikin itu ya, selai roti gitu. Iya benar. Oh, sip. Alright. Berhasil. Oke. Nih, Berhasil. ini pinang ya. Ya, itu pinang. Jadi pinang dibelah dua itu mungkin dari ini. Iya benar. Katanya pinang di belah tuh sama. Coba kita lihat. Sama nggak? Sama sih. Sama ya? Kalau kita banting bentuknya kayak apa ya? Kalau dihancurin. Udah nggak Pinang sama lagi. dibanting. Oke. Jadi Nih, Mas, jadi ini- sebenarnya tuh ya, Mas, ini senang juga nih saya ada sesuatu yang Mas Anies belum ketahui. Ada filosofi di balik menyiri ini. Ini kan budaya yang dari Sabang sampai Merauke sebenarnya ya kan. Siri ini jadi gini, ceritanya kan pohonnya tuh merambat tapi tidak merugikan. Oke. Start dari bawah terus ke atas sampai penuh.
Jadi filosofinya kita Filosofinya mulai itu dari bawah. dari bawah sampai ke atas, dan dia numpang biasanya di tanaman lain, tapi tanaman lainnya itu nggak jadi Bukan mati atau benalu sakit. ya? Iya. Malah jadi ini. Bukan ya, benalu atau bukan parasit. Jadi dia benar-benar bikin cantik yang ditumpanginya dan tidak mengambil makanan dari yang ditumpangnya. Keren ya? Keren banget, Keren banget. keren banget. Itu yang jarang sekarang. Iya, Nah, hampir nggak ada mas. Biasanya numpangin dan nyedot. Kita nyedot ya. Jadi Ngabisin habisin yang ditumpangin. ya. Kayaknya take the milk, don't kill the cow. Gitu kan? Iya, mestinya gitu kan. Mestinya gitu. Nah, jadi itu satu. Terus kalau kapur yang putih itu artinya saya ini kan welcome nih ceritanya. Kapur yang putih itu kita tuh ngobrol-ngobrol dengan hati yang tulus. Putih seperti kapur. Gitu. Hebat ya, padahal cuma sekedar dari sirih, nyirih. Oh, tapi ini sehat banget. Iya, memang katanya kan kayak buat gigi, buat Iya, apa jadi lebih iya, kuat dan antiseptik segala gitu. macam Kalau antiseptik. orang-orang zaman dulu tuh kan cuci matanya sama nggak ada bore water. Pakai itu, pakai Pakai sirih ini ya. ya. Nah, Iya. si gambir ini adalah sesuatu yang kalau dicampur, pertama rasanya sepet terus lama-lama manis. Oh gitu ya? Ada filosofinya juga. Melakukan apapun kalau sepet atau pahit, Pasti jadinya nanti bagus. iya, diterusin aja. Keren. Itu Keren apa? ya? Keren. Indonesia Keren. tuh. Wah, Indonesia banget. Indonesia. Jadi makanya Dibiasakan pinjam akhirnya Boleh. ini ya. karena biasanya dibiasakan akhirnya baru tahu bahwa itu jadi si gambir, si pinang, si sirih ini bukan sekedar hanya berguna banyak banget gunanya, tapi ada filosofinya. itu juga gitu. Tresno jalaran Soko soko kulino. kulino. Iya, melukui sing ngirih-ngirih iku. Akhirnya, nah ini kita Bagi. lagi. Oke. Ini sudah penting gue Pak Rektor. Siap. Tentang rektor jadi harus lebih besar gitu ya. Rektor untuk gede gitu ya. Udah, kita nyirih ya. Oke. Monggo silakan. Musinya sih Matur seorang satu, nuwun. cuman sih saya pikir ini lebih bagus dari permen ataupun jadi Ini kita bisa telan aja kan? Jangan nyampe rumah nagih nih. Minta. Coba ya. pertama tuh ada apanya? Ada sepetnya, ada pedesnya, ada manisnya. Jadi Kecerdasan meningkat kelihatannya. kelihatannya. Kayaknya mata lebih cerah ini. Oh gitu, iya ya. Enggak. Kesannya gitu karena ada pedas, ada pahit jadi begini matanya. Tapi iya nih, ini mulai Lama-lama pahit. jadi enak. Ini mulai pahit dia. Mulai pahit. Karena apa itu? Pedas. Pedas, ya ada pedas, ada pahit. Awalnya tapi belum berasa pahit. Begitu makin lama, Makin pahit. makin pahit. Terus abis pahit dia Ada jadi kayak rasa enak. mint juga ya. Iya. Iya, Kayak karena si daun sirihnya daun kayak sirihnya. mint sebenarnya. Mhm. Jadi nggak perlu pakai semprot-semprot wangi, kumur-kumur, nyirih aja mas sekarang mas. Boleh nggak? juga tuh taruh di mobil. Tiba-tiba lagi rumah iseng Sarah gitu. gitu kan. Wah, taruh dulu deh. Saya nyari dulu ya. Ini 10.000 bisa 5 hari loh nggak habis-habis. Murah. Ini semua murah banget. Ini nggak beli. Ini dari kebun ibu saya. Wow, jadi Karena nanam ya. dinanam. Gitu. Tapi lama-kelamaan pahitnya hilang. Hilang. Pahitnya hilang. Dan sampai di sininya pun tenggorokan udah nggak ada pahitnya lagi, cuman di awalnya aja. Oh, kok kamu batuk? Agak tebal juga ya di dalam. Kalau sariawan, Mhm. sakit mulut, batuk. Kalau dulu kan mimisan tuh suka ditaruhin sirih kan, daun sirih. Karena itu cuma dipakai sebagai antiseptik. Padahal ini saya berarti welcome, menyambut Oke. Mas Anies sama Mas Lukman udah makan sirih. Tadinya pengen lihat mukanya kayak mau apa gitu, ternyata nyantai gitu. Ini apa sengaja di? Ini sebenarnya jaim. Sebenarnya di belakang udah, aduh ini apa gitu kan. Cuman ya udah. Nggak pernah diundang diginiin gitu ya dikerjain. Iya, Gimana? perasaan kita kalau diundang terus langsung ngobrol gitu kan. Paling nggak ada minuman yang gimana gitu kan, minumannya. Ini ada. Iya maksudnya minum bukan sirih, ini sesuatu yang unik gitu. Tiba-tiba kita datang, sirih. Sekarang itu Mas Lukman, yang biasanya muncul sekapur sirih itu di awal buku tulisannya Oh sekapur iya, ada sekapur sirih. sirih. Pengantar-pengantar. Ada kapurnya itu. Tapi yang senyatanya kita makan Ini perdana. perdana. Bener-bener perdana. Wah, Sama kan episode perdana. Makan sirih perdana. Nanti ada pertanyaan kuis. Di manakah pertama kali Lukman Sardi dan Anies Baswedan makan sirih? Wah. Di Suara Di Indonesia. Suara Indonesia. Karena di jamu. Karena di welcome oleh Iya, saya. selamat gitu kan? datang, welcome. Selamat datang. Dan di serve sama Irma Huta Irma Huta Barat. Coba Ini aftertaste-nya. itu. Ngobrolin aftertaste-nya. Oke.
Enak banget karena kayak abis dibersihin giginya. Ya berasa sih kayak ada. Nggak mungkin sariawan. Bahkan bibirnya jadi merah. Enggak, tadi pakai lipstick dulu di belakang sebentar. Setengah semet lengos gitu. Iya ya, baru pada merah ya. Iya, jadi kayak aftertaste itu kayak bener kayak ini kayak kita lagi kalau kumur-kumur pembersih kan biasanya gitu ada aftertaste. Cuman ini Lebih rasanya lebih enak aja lebih. Karena dia alami. Kumur-kumur kan chemical dan mesti beli. Iya, dan harganya nggak mungkin 10.000 5 hari kan. Ini bisa 10 hari kali nih gagangnya nggak habis-habis nih, 2.000 perak nih habis-habis segini. Ini yang dulu gini kan laki perempuan kan? Iya. Nggak cuma perempuan aja. Tapi kenapa ya kita lebih sering lihat kok ibu-ibu ya yang dulu? Iya, Kenapa? karena mungkin ibu-ibu itu lebih telaten ngambilin pinangnya, iya. ngambilin Iya, iya. nanam sirihnya. Bapak-bapak kan kalau disuguhin aja. Ini kalian berdua Iya, kalau nggak iya, disuguhin, Paling bikin sendiri nanti belum tentu bisa loh. Betul juga sih. di Iya kan? Papua yang Juga. masih rata-rata Indonesia Mereka Timur pakai, tuh, Papua, daerah Kupang sana rata-rata orang masih laki Masih- tuh masih pakai nyiri pinang. gitu. Pinang sama dan sirih. Dan kalau ini giginya kuat, Iya. gusinya kuat ya kan? Gelekeannya juga wangi. Anjir langsung masuk. Malu-maluin betul. Bersendawa dengan Langsung wangi. Ini berarti efeknya langsung ini. Badan hangat gitu kan, di kuping panas gitu. Wah ini hebat nih. Dan bersendawa pun wangi. Iya. Kan, jarang-jarang gitu. Iya. Nah, itu tadi tentang si sirih ini, dan itu sebetulnya adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, cuman memang dekat tapi jauh, ya kan? Ya, ya. Ya, Sebetulnya apalagi- seorang Anies Baswedan dan Lukman Sardi baru perdana makan sirih dengan Padahal kapur ini dan udah bertahun gambir berabad-abad dan malah. pinang. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diceritain juga. Iya. Tapi ke teman-teman. Mbak, saya jadi ingat-ingat. Saya pernah nyoba, Mbak. Mhm. Masih kecil. Terus saya jadi ingat, pernah nyoba. Terus Mbak nggak Tahu pernah, filosofinya. enggak setelah filosofi. Jadi lebih seperti nyicipin aja. Oh, yang Dan dari nggak Mbah pernah itu? Mbak itu. Dan kemudian tidak pernah memikirkan soal ini, soal apa namanya, ya Soal kegunaan, filosofinya dan lain-lain. manfaat, filosofi. Cuman anak kecil nyobain gitu kan, terus habis itu pada nyurang-nyurang gitu kan. Iya benar. Berasanya ini kayak apa sih? Kan kalau anak-anak harus manis. Iya. Kayak permen lah biasanya mereka Ternyata permen. aftertaste-nya enak. Ya. Kayak abis di scaling, dibersihin gitu giginya, ya kan? Hmm. Jadi kita ini memang ya jauh-jauh dekat sih sama budaya kita sendiri sebenarnya, ya kan? Ya. Ya kan? Dan makin ini ya, makin terurbanisasi kan. Betul betul. Makin jauh begini. Banyak orang yang tidak tahu manfaatnya. Kita bisa 3 hari 3 malam sebenarnya membahas si sirih, sekapur sirih ini. Iya dong, Iya. dikaji kegunaannya, kenapa orang pada nggak tahu, kenapa Lukman Sardi sama Anies Baswedan nggak tahu. Di rumah padahal ada pohon sirih mungkin. Ntar pulang kita Wah, nanam jadi sirih ya. guilty betul Iya kita. kan, nanti. Jadi sabut Boleh juga dulu tuh tanam gitu. tuh. Boleh dong, Tanam. itu namanya transferring the spirit. Transferring the spirit. Ya, kita sebelum bicara soal pemuda, kita bicara soal sirih dulu, bahwa pemuda Indonesia itu sebelum bicara, tadi yang dibilang sekapur sirih, dikasih dulu sirih ini, dulu kalau mau ngobrol, supaya bisa damai bicaranya. Jadi kalau ada omongan yang pedas kayak si sirih, nah ini ada tembakau juga nih sebenarnya, ada yang mau tembakaunya dikunyah. Dikunyah ya. Ini artinya ketabahan dan rela berkorban. Gitu kira-kira filosofinya. Jadi kalau ada omongan yang nggak enak, jangan langsung dimasukin hati, karena mungkin maksudnya jujur atau mau kasih kritik. Gitu. Iya, Jadi iya, filosofinya hebat. Ada omongan yang pedes, yang sengah atau apa gitu. Pedes tapi nikmat gitu ya. Iya, kayak si sirih ini jadinya. Kalau semua orang kayak gitu Indonesia aman, tentram Aman, dan kan? damai Berarti langsung. semua orang Indonesia dari ujung ke ujung harus makan sirih. Makan ya? sirih Terus kayaknya. diajarin filosofi supaya nggak berantem atau supaya nggak saling salah sangka ya. Betul. Dua pemuda di sini tadi sudah makan sirih Nikmat. dan ternyata mukanya berubah habis makan sirih. Iya Langsung kan? cerah gitu. Langsung cerah ya. Tadi matanya merah, sekarang bening loh matanya. Bening banget gara-gara sirih nih. Iya kan? Tadi gimana Mas Anies rasanya? Sensasinya? Ini sampai di kuping juga kan terasa hangat. gitu Hangat ya Mas ya? Terasa hangat di kuping. Jadi Kayak di dada juga gitu ya? ada Kayak sesuatu ada- yang baru, dan sampai kemudian burp Gegean. juga ya, gegean juga gitu Gegean. kan. Wah, Jarang gitu. kan orang tuh ngundang tuh disuruh bahas apa gitu. Pak Bahasa Anies, sirih. Iya. Mas-mas gitu ya kan? Sirih. Dan nggak dikasih tahu lagi gitu. Kita Boleh- nggak dikasih tahu loh. Boleh ngomong jadiin ini. film loh sebenarnya Pak. Filosofi dari sebuah sirih. Boleh, itu. boleh. Wah. Nanti saya yang jadi tukang bikin ya. Saya jadi tukang sirih. Bener, mau daftar. Nanti saya ceritain filosofi si Sirih itu gimana? kamurnya, pinangnya, sama si gambirnya. Ya kan?
Anyway, ini kan adalah aset ya kan, aset budaya. Mau cerita Sumpah Pemuda ini nanyanya ke Lukman dulu, ya kan? Waktu jadi pemuda, sekarang juga masih pemuda Masih ya kan? dong, masih. Waktu jadi Masih banget ini. pernah merenungin nggak rasa itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu yang dulu para pendahulu kita dengan jenius kemudian merumuskan sesuatu yang dahsyat seperti itu. Dulu ada beberapa saat yang aku sebenarnya nggak peduli. Iya. Boleh jujur gitu ngomong, ada beberapa Iya saat dong, yang harus jujur dong, memang nggak peduli, kayak apalagi zaman-zaman SMA kita nggak pernah berpikir bahwa itu satu nusa satu bangsa. Pokoknya gue tahu ada di sejarah, oke ngomong let's go gitu kan, cuma kayak gitu. Kayak sama aja kayak Sumpah Pemuda, jadi ada upacara tiap hari Senin, ada peringatan Sumpah Pemuda, cuman jadi kayak rutinitas biasa, kayak nggak ada yang di hati gitu kan. Cuman apa ya, mungkin karena pertambahan umur atau apa nggak ngerti, justru makin kesini tuh makin berpikir bahwa kayak misalnya aku pikirin Sumpah Pemuda ya, kita ngomong Sumpah Pemuda dengan ikrar itu, ini dahsyat banget ya. Jadi kayak dan sebelum proklamasi kan itu terjadi, sebelum tahun 1945. Iya, benar. Sebenarnya di situ sebenarnya udah deklarasi kebangsaan kemerdekaan, menurut aku sebenarnya mulainya dari situ gitu. Cuman kan belakangan ini cuma kepikir kenapa akhirnya jadi kayak suatu rutinitas ya, kayak ya udah sama juga kayak anak-anak muda yang sekarang cuman oke, gue tahu Sumpah Pemuda, tapi ya udah that's it gitu. Dan aku pernah ada satu kesempatan, mas, saya tuh nggak pernah biasa nulis gitu. Cuman tiba-tiba ada satu majalah yang minta saya nulis tentang Sumpah Pemuda. Saya sempet bingung, nulis apa? Nulis akhirnya. Aduh, saya mesti lihat. Nulis ada di salah satu majalah, terus saya tulis gitu. Cuman akhirnya saya dari situ malah kebuka, gila selama ini kita ngapain ya gitu. Taking it for granted. Taking for granted, dan sebenarnya kalau emang itu dijalanin semua itu Indonesia tuh keren banget, kalau menurut saya tuh keren gila, yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sebelum itu udah benar-benar udah bisa. Dan kadang-kadang tuh kan zaman sekarang akhirnya saya tulis itu saya miris juga. Kadang-kadang kita cuman gara-gara ribut satu kampung jadi ribut semua. Berantem. Jadi ribut padahal temenan. Iya. Cuman sebelahan tiba-tiba ribut. Satu RT tuh. Satu RT, cuman gara-gara Satu masalah nusa. kecil. Iya. Ya kan? Terus kemana gitu, cuman akhirnya mikir gitu kemana. Terus akhirnya cuman saya pikir mau nyalain orang lain juga nggak bisa ya. Itu cuman harus Salahkan balik lagi pada para pemuda atau? dari diri sendiri. Sekarang kita mikirnya startnya gimana gitu kan. Cuman memang itu kan menarik ya, Mas Sofyan. Tadi apa kita itu dalam ya kira-kira mungkin 3-4 dekade ini, Mbak, sebanyak sekali perayaan-perayaan milik bangsa ini diambil alih jadi milik negara. Oke? Jadi datang 17-an ya. Itu seakan-akan yang berupacara adalah negara, kami menonton, oke? Kemudian 28 Oktober dirayakan oleh institusi-institusi negara, rakyat mah ini semua adalah perayaan rakyat. Jadi seharusnya ini dikembalikan menjadi perayaan rakyat. Itu satu tuh. Jadi punya apa perasaan kepemilikan. Tadi Mas Lukman bilang kehilangan makna itu, penjelasannya Iya, mungkin sama, itu salah satunya ya Mas Anies. Iya, sama yang kedua tuh juga saya tuh membayangkan ya, Mbak Irma, apa kalau tahun 28 itu. Kan tahun 28 itu yang bilang ada Indonesia itu cuma orang-orang pergerakan. Iya, betul. Dan mereka-mereka yang berada di dalam wilayah politik. Iya. Kalau rakyat kebanyakan kan nggak ada. Iya, masih. Karena itu saya bayangkan, Mbak, anak-anak ini pemberani. Betul yang pada Sumpah Pemuda itu. Iya. Saya bayangkan, saya pernah cerita kan, saya bayangkan. Yong Yafa, Yong Ambon, Yong Celebes. Bayangkan kalau mereka membubarkan itu Dan hanya untuk situasinya kan pada saat itu dalam kontrol ya penjajah dan segala macam. dan menjelaskan sama lingkungan coba. Iya, betul. Bayangkan kalau Jong Java pulang kampung, terus orang-orang di tangga-tangga tanya, Mas, terus bahasa Jawanya Anda kemana kan, Mas? Oke? Kenapa kok milih bahasa Melayu? Sedangkan sehari-harinya mereka bahasa Jawa. Coba yang pulang ke Sunda, Mas, bahasa Bahasa Sundanya Sundanya gimana nih, Kang? Dan mereka harus bertahan dengan pandangan itu 17 tahun, baru tahun 45 ada merdeka. Oke, nah saya itu pernah juga nulis itu Pak, soal Sumpah Pemuda itu. Berarti berdua ya. Pernah. Mas Lukman itu adalah an eye opener ya. Iya. An eye opener, kayak sesuatu yang oh iya ya, maksudnya kita kemana ya? Akhirnya memaknainya ya ketika menulis itu. Dan ya. saya membayangkan gini, anak-anak itu bukan hanya pemberani, tapi sangat optimis. Sangat optimis. Karena begini, sesudah itu mereka menjalani belasan tahun. Iya. Kita ini Mbak ya, baru reformasi 14 tahun, aku udah komplain semua. Komplainnya banyak. 14 tahun, kapan begini. Coba kalau kita hitung 14 tahun sejak tahun 28, oke? Tahun 42, terus ketemu dengan tokoh-tokoh itu. Bung, mana merdeka? Oke? Gak ada yang bisa jawab tuh. Gak tahu tuh. Tapi mereka yakin
ini di arah yang benar nih. Nah artinya kalau kita lihat sekarang ini, untuk lihat bangsa ini, kita tuh harus punya kemampuan untuk melihat arah perjalanan dan jaga optimisme itu. Atau mungkin ini sih apa yang saya lihat ya Mas Anies, apa mungkin karena kita terbiasa dengan kebanyakan kalau sekarang saya lihat tuh semuanya tuh berpikir Instan jangka gitu. pendek gitu. Semua Ya, jangka pendek, satu instan, betul. Ada kecenderungan instan dan ada kecenderungan gini. Kita baca ya sejarah 08 sampai 28 itu 5 menit di buku sejarah. Iya, padahal Kemudian perjalanan panjang. sampai 45 5 menit. Nah, yang buat mereka yang menjalani, Mbak, Iya, 37 tahun. 37 tahun. Oke, 37 tahun itu lama. Kalau kita sekarang mengkaji 28 sampai 2012 itu udah 84 tahun malah. Ya kan? Jadi karena itu apa ya? Cara kita time frame itu penting sekali. Iya, itu yang emang mungkin luput ya dari pengkajian, sehingga itu dianggap sebagai upacara, dihafalkan 28 Oktober 1928 adalah Hari Sumpah Pemuda. 1, 2, 3 gitu kan. Betul, dan gini, kalau menurut saya ini menarik. Uni Eropa itu udah dibentuk ya, ada Uni Eropa sekarang. Uni Eropa itu tidak bisa mensepakati satu bahasa. Mereka karena mereka alasannya adalah untuk kekuatan ekonomis dan politik sehingga menyaingi benua lain, ya kan? Tapi kan begini, kalau begitu simpelnya adalah mereka sekarang 22 kalau nggak salah bahasanya, bahasa resmi. Bayangkan jika bangsa Indonesia dulu nggak menyepakati itu. DPR pidato, oke? Di DPR itu ada yang berpidato dalam bahasa ini, bahasa itu. Kemudian nanti bayangkan kalau misalnya nih saya wakil dari Minang misalnya, ketika saya bicara pakai bahasa Indonesia, maka konstituen saya Anda kurang mewakili kami, ya kan? Karena tidak berbahasa, iya benar. Jadi ini terobosan jenius. Dan kalau di Eropa hampir impossible sekarang punya kekuatan militer yang besar. Gak mungkin antar tentara ngobrolnya pakai penerjemah, nggak mungkin. Iya benar. Jadi saya sering bilang kita harus mengekspor kemajuan kita ini, kedewasaan untuk dunia belajar. Lihat nih orang Indonesia. Mereka belajar kepada orang Indonesia, ya kan? Tapi ada satu hal yang menarik tadi bicara soal Uni Eropa. Di Uni Eropa itu mungkin kita lihat tahun 42 terakhir Perang Dunia Kedua itu masih saling bom kan. Jerman ngebom Inggris, Jerman ngebom Prancis, ya kan, sampai sekutu datang membantu sehingga kemudian selesai Perang Dunia Kedua. Tapi itu hancur seluruh Eropa, ya kan? Karena invasi pada waktu itu Jerman. Sekarang ini kemungkinan mereka untuk berperang itu close to zero, almost zero. Artinya kita nggak ngebayang gitu bahwa Inggris akan ngebom Prancis akan ngebom Jerman tadi. Nggak akan. Apapun perdebatan, apapun perselisihannya. Tadi kan Lukman bilang hari gini masih berantem, padahal udah satu bahasa, udah satu bangsa. Satu kontinen yang tidak satu bahasa, merefer yang dikatakan oleh Mas Anies tadi, bisa damai. Ngejaga mereka ya. Itu yang membuat akhirnya mungkin bisa lebih maju, supaya trade-nya lebih gampang, supaya mereka kekuatannya bisa lebih satu, dan energinya nggak kebuang buat mikirin perang atau tawur ya Mas ya. Asia sendiri kemungkinannya masih besar, ya kan? Di Korea Utara sama Korea Selatan, Cina, Jepang, Pakistan sama India, Cina sama Jepang masih gitu, masih apa saling ini. Kemungkinannya masih besar. Iya kan? Nah, kita para pemuda ini udah hampir pupus nggak kemungkinan untuk berselisih dengan alasan yang tidak penting menurut saya. Iya. Iya kan? Ya kan sekarang kita berapa waktu yang lalu ada tawuran, itu yang saya baru mau ke situ. Ada masalah-masalah konflik-konflik ini. Sebenarnya ada beberapa catatan di situ. Ini kira-kiranya polarisasi itu kan selalu terjadi ya, karena banyak faktor, apakah ekonomi, apakah sosiologis gitu. Budaya Cuman pun bisa. Yang penting adalah gimana itu dikelola tidak berubah jadi friksi, apalagi jadi konflik gitu. Dan di situ perlu manajemen. Itu satu. Terus yang kedua, yang sekarang sering terjadi itu nggak ada rule of law tidak ditegakkan. Jadi pelaku kekerasan itu kurang pandai memanage dan kurang memberikan punishment kepada para pelaku kekerasan itu ya. Kalau orang melakukan kekerasan, kok usah ditanya sukunya, nggak usah tanya etnisnya, agamanya, partainya, kekayaannya, tangkap aja dengan hukumnya kan. Sama aja sebenarnya. Ya paling gampang kalau saya lihat dia cuma di masalah lalu lintas aja Mas. Masalah lalu lintas kan kita kalau kita ngomong. Ya nggak tahu, kadang-kadang saya suka ngobrol sama teman saya gitu kan.
Lu kadang-kadang lihat bangsa Indonesia ini kayak apa ya? Sekarang lu lihat lalu lintas kan. Oh, kayak gitu kira-kira. cerminannya. Iya. Kira-kira tuh kayak gitu. Iya. Saya juga bingung gitu. Maksudnya orang nggak, istilah kasarnya buat saya tuh udah nggak ada yang peduli satu sama lain. Pokoknya gue mau nyampe, gue mau duluan, terserah gue mau nyerempet, mau enggak. Habis itu pun akhirnya penegakan hukumnya juga nggak jelas. Semuanya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Tidak ada etika dan tidak ada kesalehan sosial Nah, pada itu. saat berkendara gitu ya. Kadang-kadang tuh saya juga mikir gitu sambil nyetir. Aduh. Tapi gini yang menarik Mas Lukman, di kita ini dalam kerumitan itu, kalau kita bandingkan dengan banyak negara lain, di kita relatif lalu lintasnya itu nggak banyak klakson, oke? Iya. Relatif. Dibandingin di Italia. Oh iya, ada datang. Ya, ada beberapa negara yang memang klaksonnya. Kita datang lihat India, kerumitan, klakson semua orang. Kita ini relatif marah sebentar, tapi ya udah gitu, ada kontrol, Malah terlalu nerimo, masa iya jalan ke sini bisa 2 jam? Oh iya betul. Cuman maksud saya bahwa gambaran itu ada komponen kesemrawutan, tapi juga di situ ada komponen kesabaran. Ya, like it or not itu ada komponen kesabaran sisi itu. negatif dan positif gitu. Tadi yang dikatakan oleh Lukman itu adalah temannya bilang bahwa mungkin dalam teori sosiologi itu kalau mau melihat satu masyarakat, cerminan dari masyarakat itu keluarga, lalu masyarakat itu cerminan dari negara. Ya kan? Jadi bagaimana kita berlaku dan bersikap dalam keluarga itu cerminan sebuah negara, gitu kira-kira Ya, kira-kira kalau kayak ini lalu lintasnya. Tapi bener juga sih Mas Hans bilang masalah kesabaran. Toh saya bisa bertahan lama akhirnya. Kalau nggak saya udah cabut gitu. Istilah kasarnya di Jakarta dengan situasi yang kayak gitu, saya masih akhirnya bisa oke, kita pergi satu tempat, saya bisa atur jadwalnya. Paling nggak kayak gitu, bener juga itu tadi. Ya dan gini kalau kita perhatikan juga konflik-konflik di jalanan itu kan sering terjadi ya, kesabaran kita itu seringkali diuji tuh di jalanan. Nah, saya kadang-kadang membayangkan kita ini sering hidup di dua dunia. Coba bayangkan ini di Jakarta nih, ketika bekerja di kantor SOP-nya rapi, safety-nya rapi, semuanya tuh punya aturan yang tertib. Begitu keluar dari kantor itu hilang tuh semua aturan, oke? Itu dia kenapa operasi dengan standar yang beda sama sekali. Benar. Masuk kantor itu tertib semuanya, begitu keluar berubah total. Kita hidup dua dunia nih. Karena sudah melupakan si satu nusa satu bangsa satu bahasa itu tadi ya, satu attitude dalam berkendara itu juga mungkin belum ada apa sih, cerminan bagaimana kita menjaga etika di jalanan sebetulnya, iya kan? Ya. Lampu merah ya lewat gitu. Jadi kalau nggak ada takutnya. Kalau saya pikir kalau hukumnya ditegakin sebenarnya bisa. Karena kebalikannya gini, kayak misalnya saya ketemu banyak orang Indonesia di luar negeri, mereka bisa Di teratur. Singapura nyetirnya kayak ini, kayak schoolboy semua, benar nggak Mas? Ya Nggak ada Singapura yang kan berani, ada speed limit, ada semua ada aturannya. ada aturan yang nggak ada polisi pun mereka taat gitu loh. Ya. Itu kan artinya ada Rule of law itu yang ada aturan hukum ya yang ditegakkan. bukan karena takut sama polisinya atau ditilangnya ya. Ya, tapi juga kadang-kadang kalau tidak ada enforcement, coba lihat sebagian orang Singapura sampai ke Jakarta attitude-nya sama Jakarta. Iya, Jadi sama. Jadi ada lingkungan yang membuat mereka semua saling menjaga aturan main itu. Nah, cuman tadi soal satu nusa, satu bangsa. Masih relevan nggak sih Mas? Tentu masih sangat relevan, masih sangat relevan. Dan menurut saya malah justru sekarang itu sangat relevan. Kenapa? Karena lebih sulit lagi untuk menyebut identitas itu sebagai single identity. Makin banyak orang, anak-anak Indonesia, yang kalau ditanya, Anda suku apa? Sulit menjawabnya. Yang dia bisa bilang, saya orang Indonesia. Itu paling keren. Ya, karena ketika ditanya, ayah Sunda, ibu Jawa, Campur-campur. nanti ayah Batak, ibu Bugis, itu kan. Jadi sebenarnya orang Indonesia asli itu emang nggak ada, Lukman. Ada Arabnya, ada Cinanya, ada Indianya, ada Dongzonnya dari zaman, kalau dilihat sejarahnya dari zaman dulu, yang namanya orang Indonesia asli itu yang mana? Karena itu sekarang itu identitas, dan menurut saya menarik gini, kita di Indonesia terbiasa untuk memiliki multiple identity. Iya itu. Jadi multiple identity biasa, normal. Iya, orang Indonesia kalau ditanya, oh kamu bukan orang Indonesia asli kan? Kita dengar beberapa saat yang lalu
wacana itu bukan orang Indonesia asli sehingga tidak boleh memimpin. Saya pikir itu kedaluarsa nggak sih pendapat seperti itu? Maksudnya kalau tadi tahun 28 itu Bisa sudah kayak bersumpah, tahun 2012 masih ada yang membawa isu itu kan bukan orang Indonesia asli. Saya mau nanya, divine orang Indonesia asli itu seperti apa? Mas Anies orang Indonesia asli bukan? Ya, asli saya bilang. Asli. Asli. Aku juga asli. Dan, Ya kan? dan ini Tapi kalau diurut-urut, bapaknya, ini ada darah Cinanya, ada darah Inggrisnya, ada darah Arabnya, ada dong betul. pasti. Iya, ada. Dan itu Dan yang kita mesti drop itu sebenarnya ya. dan itu yang membuat sebetulnya kita ini kaya sebagai bangsa ya, karena kekayaan kita itu justru berakar pada budaya yang variasinya tinggi. Iya. Tetapi Sangat beragam. punya Banyak perasaan satu. Saya yang paling asik ya menyaksikan itu kalau ke Taman Mini. Oke, ke Taman Mini Indonesia Indah, Taman Mini. Iya. Datang ke Taman Mini, terus mampir di warungnya, Mbak. Warung Taman Mini itu. Warung sebelah mana? Warung-warung, any warung. Ya, Datang banyak warung warung kapan di saja. sana. Duduk pernah warung. di sana, Lukman? Pernah berapa kali kan memang di sana banyak banget warung. Saya suka bawa anak-anak tuh ke situ. Selesai sana kita ke warung di warung ke kantin gitu ya. Ketika duduk di warung itu, setiap rombongan bicara pakai bahasa ibu mereka masing-masing. Wah, itu Yang unik. Timor ngomong bahasa Itu Timor, unik banget. yang dari Bangka ngomong bahasa Ngomong semuanya. bahasa Bangka. Tapi begitu mereka pesan makanan, bicara bahasa Indonesia. Hebat. Oke? Begitu mereka ngobrol satu sama lain, bicara bahasa Indonesia. Itu balik. saya bilang, Iya. ini indahnya bahasa Indonesia. Iya. Dan itu di Taman Mini tuh. Iya. Kita merasakan betul. Benar. Nggak banyak tempat loh Mbak, yang kita bisa lihat banyak bahasa, kemudian habis itu Ngomong bahasa mereka ngomong Indonesia. bahasa mereka, begitu pesan bahasa Indonesia. Mas Anies sendiri kalau ngomong masih pakai bahasa Jawa dan Indonesia juga ya? Bahasa Indonesia. Kalau sama teman, kalau sama teman, teman langsung ya, sama keluar teman tuh ya? itu malah kalau ngomong pakai bahasa Indonesia jadi aneh. Iya benar. Kalau para teman SD, SMP karena sehari-hari kita bahasa Jawa. Benar. Jadi kalau ketemu ngomongnya pakai bahasa Indonesia malah nggak akrab. pas. Iya. Ya. Saya sendiri sekolahnya di Palembang, di Jawa, Iya kok. di Jakarta. Jadi kalau ketemu yang teman-teman Palembang ngomong bahasa Palembang. Palembang, ketemu yang Jawa ngomong bahasa Jawa. Tapi uniknya kalau buat saya Mas Anies, kalau saya kan kebetulan pekerjaan saya syuting, saya sering keluar kota ke satu tempat, misalnya kemana, ke Keliling Kupang, ke Indonesia Papua. kamu sudah ya, Saya kan Lukman? biasa kayak ngomong begini, biasa ngomong bahasa Indonesia biasa. Tapi nggak tahu kenapa, otomatis begitu kita misalnya nyampe, kita lagi syuting di Medan, saya langsung tuh ke bawah. Kita Aksen langsung jadi Medan. kayak ngomongnya Medan gitu kayak, terus tiba-tiba kayak ke Papua, ya toh. Bapak, bagaimana Ya. Bapak? Gimana? Hebat, Langsung hebat. langsung kayak gitu. Orang Dan Indonesia dan itu gampang saya adaptasi. mikir gitu. Gila ya Indonesia nih hebat banget. Habis itu saya balik lagi saya ngomong biasa tetap. Ya, ya. Begitu Jadi kayaknya, itu begitu sih banyaknya. Bahasa itu ya. Heeh. Bagaimana bahasa itu bisa mempersatukan kita dan mendekatkan kita. Iya. Iya, betul. Dengan kalau nawar pakai bahasa Papua dia seneng banget kan? Senang langsung yang berasa wah saudara kita. Atau Iya. lebih bukan saudara lah istilahnya lebih dekat. Lebih dekat. Kelihatan lebih dekat. Kalau nawar gitu. ulos pakai bahasa Medan. Ya? Berapa inang? Berapa ini? Tadi ya doi inang. Nah, itu tidak mengerti saya itu. Dan yang di sisi lain, Mbak, yang sekarang harus dijaga adalah makin banyak anak-anak kita berbicara bahasa Indonesia, maka tanpa sadar bahasa daerah pelan-pelan hilang. Iya, Ya, itu juga. kita harus hati-hati. Itu Kita juga harus ini hati-hati. nggak Mas, kayak zaman sekarang kan Itu menjamu masalah. sekolah internasional yang mereka menggunakan bahasa Inggris. Yang sebenarnya memang penting gitu bahasa Inggris. Tapi makanya kita kadang-kadang harus saya jaga. punya Indonesia ada juga sama pentingnya. iya sama ada kasus pentingnya. yang akhirnya dia bingung terhadap bahasa Indonesia. Ada tuh Mas kasus gitu. Begitu dia suruh ngomong bahasa Indonesia dia bingung bahasa Indonesia. Karena dari kecil Karena sekolah belum internasional. kuat ininya dasarnya ya. Kita sebelum kita sampai ke kasus kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama saya Mauta Barat di Suara Indonesia dan kita sedang berbincang mengenai suara pemuda dengan Anies Baswedan dan masih dengan Lukman Sardi. Tadi kita bicara pemudanya seru ya, Iya. seru dan saya mau tanya lebih dalam mengenai sosok pemuda yang namanya Lukman Sardi ini, iya kan? Saya kenal loh bapak kamu, ibu Iya. kamu, Oke. iya kan? Iya.
kecilnya dipanggil Memet ya? Ya. Sampai sekarang masih ada yang panggil Memet? Ada beberapa yang memang kenal dari dulu panggilnya Memet. Memet ya? Kenapa dipanggil Memet? Jadi dulu ada film judulnya Anak-anak Tak Beribu gitu. Dan kebetulan di situ namanya Memet. Dan kebetulan zaman itu film itu termasuk yang bahkan sampai sekarang tuh pernah berapa kali diputar lagi di televisi. Jadi orang-orang yang kenal, teman-teman yang dari dulu tahu suka manggilnya Memet, Memet, Memet gitu. Oke, jadi kalau ada yang panggil gitu berarti teman lama Wah, banget. ini teman lama banget nih Memet nih, kayak gitu. Teman masa kecil. Jadi Lukman, dari Ya. kecil udah main film kan ya? Iya, iya. Film pertama itu umur berapa? Umur, seingat saya sih umur 6 tahun ya. 6 tahun ya? 6 Apa tahun. itu filmnya? Judulnya Kembang-kembang Plastik. Tahun 78 tuh ya? Iya. Hitung aja sendiri pemirsa, tahun 78 6 tahun Lukman. Berarti 72 gitu kan? 71 berarti bukan umur 6 tahun. Iya, 6 6 tahun, hampir 7. hampir 7 ya. Tapi kembang-kembang plastik biarin aja, biar Iya, dihitung oke. sendiri. Pokoknya kan masih muda. Sebenarnya sih lahir 85 ya. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa ke situ gitu. Iya, si kembang plastik itu. Jadi dulu sebelum serius sebagai aktor itu pernah nggak masih mencari apa sih sebetulnya yang betul-betul kamu ingin lakukan? Oh, iya, benar. Aku tuh melalui banyak proses yang akhirnya sampai sekarang aku sadarin emang di sini prosesnya. Jadi dulu itu sempet nggak pernah kepikiran untuk main film lagi atau jadi seniman karena buat aku udahlah cukup. My father is seniman besar apa gitu. Kita pengen coba cari jalur yang lain gitu ya kan. Sampai akhirnya kuliah di hukum, fakultas hukum. Begitu kuliah di fakultas hukum itu masih terus bertanya-tanya sebenarnya gue di sini apa enggak sih gitu. Sempat kerja macam-macam ya? Sempet kerja di asuransi, sempet kerja sama temen, terakhir tuh kerja di playgroup. Sekolah playgroup segala ya kan? Di playgroup. Tapi akhirnya kembali ke posisi semula ya? Iya, jadi sampai acting dan film. Itu berarti cinta kamu di acting dan film Iya, ya? sampai di tahun 2003 2004 Mbak Mira Lesmana itu mau bikin film Gi, Suhok Gi. Tiba-tiba saya sama teman saya ditelepon, nih ada casting, cuman ya udah yuk ikut gitu kan. Sampai di situ ternyata aku menemukan banyak hal yang selama ini aku cari, kayak oh ini ternyata yang gue cintain gitu. Jadi kayak sesuatu yang kayak aku berpikir seneng banget tuh rasanya ya. berpikir Mantu. Iya. Saya juga tahu tuh rasanya seperti apa. Iya, selalu Melakukan berpikir sesuatu yang dicintai. karena kalau ngerjain kayaknya kita nggak suka gitu, kayaknya nggak enak banget. Makanya kayak sekarang tuh film udah jadi bagian, udah bukan kerjaan lagi Mas, jadi kayak bagian hidup. Kayak misalnya, wah lu kalau suruh berhenti main film kayak suruh berhenti nafas lah, kasarnya kayak gitu. Itu film yang udah dibintangin 42 tuh banyak loh. Banyak, malah aku nggak pernah ngitung sebenarnya, ini baru tahu 42. 42 film dari Banyak, itu bener, banget. banyak. Lalu saking cintanya sama filmnya itu, waktu main di Merah Putih, pulang itu merayakan pernikahan 3 hari kemudian syuting lagi. Itu nggak dimarahin sama pengantin. Ya emang kejadiannya emang seru sih, maksudnya memang prosesnya Itu kamu syutingnya bener-bener emang prosesnya Dedicate. begitu, terus memang di tengah-tengah itu ada pernikahan, cuman ya udah kita atur aja gimana caranya. Cabut. Pulang dulu 3 hari untuk nikah, habis itu balik lagi. Bahkan Syuting lagi. bulan madu itu setelah istri hamil 4 bulan baru benar-benar bisa. Oke, kita jalan-jalan yuk. Nah, Belated itu luar bulan biasa. madu ya. Udah film-filmnya banyak sekali dan dedikasi dan pengabdian itu. Ya kan? Dahsyat Tadi kan itu. saya bilang, suara Indonesia suara orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian. Ini udah jadi contoh soal belum, Mas? Udah, ini Udah ya? bukti Dia nggak konkret. tahu, udah nggak kehitung film yang dibintanginnya, baru tahu. Jadi kan nggak pernah 42 ngitung, film. aku nggak pernah ngitung. Ya, 42 kan film. sebetulnya juga kita begitu kan, ketika kita menyukai yang kita kerjakan, kan nggak dipikir tuh berapa Iya, jumlahnya, nggak pikir. berapa waktunya, Bahkan segala. kalau harus Nah. syuting sampai jam berapa juga nggak kepikiran gitu. Tapi kan tadi bilang masih nyoba-nyoba mau hukum, mau di asuransi, mau playgroup karena ayah seorang bintang besar, aku kagum dan I'm a good friend of Rizardi itu. Akhirnya air cucuran atap Jatuhnya ke Pelimaan juga. Ini kembali ke sini juga Iya, nih, sama. air cucuran atap. Jadi orang tuanya pendidik. Rashid Bahwedan ini wakil rektor Universitas Islam, lalu ibunya guru besar, cucunya dari seorang pejuang, anaknya begini jadinya. Itu ngaruh nggak? Ngaruh nggak ya? Ngaruh banget. Barangkali berpengaruh sekali, Iya. berpengaruh sekali. Bahkan ya kita ini sebetulnya, saya selalu merasakan, Mbak Irma, kita ini kan dibentuk pertama kali di rumah, Iya. di keluarga. Betul. Dan apa yang terjadi di keluarga itu mewarnai betul. Mungkin kita nggak sadar, Iya. ya. Tapi proses pembentukan itu terjadi. Iya. Jadi kalau sekarang
seperti ini Mas Lukman sekarang nih dengan semua prestasinya, kan ini cermin pahala kedua orang tuanya, bukan? Iya, Ya, betul. ada di situ. Betul. Jadi Refleksi. refleksi apa yang terjadi di dalam diri kita itu cermin Sebagian pahala dari mereka. Idris Sardi dan Iya, betul. Nah, Mbak Ita. exactly. Ya, kita semua karenanya sebenarnya penting sekali buat kita ngomong pendidikan dikit nih, Mbak ya. Peran Ibu Aliyah dan Pak Rashid Iya, Baswedan di besar betul. dalam Ya, membentuk. sangat besar. Dan saya bisa katakan bahwa mereka kebetulan karena pendidik, mereka memberikan arahan tanpa saya merasa sadar bahwa lagi diarahkan. Itu nggak diarahkan. Orang dia umur 3 tahun merengek-rengek minta disekolahin. Nggak boleh sama Bu Aliyah, sama Pak Rashid merengeknya sama kakek. Bayangin umur 3 tahun udah minta Umur 3 disekolahin. tahun minta sekolah. Kamu malas sekolah kan? Males. Males. 3 tahun mau minta TK. Itu in blood Nggak tuh ya. dikasih sama ibu bapaknya, merengeknya sama kakeknya. Kenapa bisa merengek sama kakeknya? Karena serumah sama kakek. Jadi Dibolehin kalau nggak nggak dapat dari bapak ibu mintanya Mintanya sama kakek kakek. kan. 3 tahun bisa pengen sekolah tuh. Itu sesuatu yang lain tuh. Nggak tahu tuh. Saya juga nggak ingat. Itu Tapi bukan kecintaan lagi, itu memang udah dari Udah di darah, udah yang mendarah daging ya. iya, cuman kan gini ya, barangkali kan ingin sesuatu nggak yang inget baru. Ingat, Pengen sekolah sekecil itu. saya nggak ingat persis kejadiannya ya, tapi saya sering dengar ceritanya dari orang tua. Dan di sisi lain, bapak ibu itu tidak pernah mengarahkan hanya sekolah saja. Dan bapak ibu nggak pernah targetkan harus nilainya harus sekian, harus nggak pernah tuh. Jadi justru yang diarahkan adalah harus imbang loh antara kegiatan dengan sekolah. Sama main-main Jadi dan senang-senang iya, gitu ya. jadi ada balance-nya. Bahkan saya ingat waktu mau ujian SD nih, mau ujian apa EPTA tuh. Besoknya mau ujian, malam itu malah saya diajak keluar makan di luar sama bapak ibu. bukannya Padahal- belajar. Padahal besok Bukannya mau suruh ujian. belajar ya. Iya, saya itu sampai habis maghrib gitu, habis selesai maghrib, yuk nih kita jalan keluar. Kan besok ujian, iya, jadi udah nanti habis ini terus tidur. Udah nggak perlu belajar lagi. Kan belajarnya udah berbulan-bulan kita belajar. Bisa belajar Terus sebenarnya. Kalau jadi kita nggak belajar, malam udah nggak perlu lagi belajar. Yang perlu adalah istirahat cukup supaya besok bisa fresh jawab pertanyaan. Nah, Dan kemudian ada perasaan tenang. iya. Saya nggak merasa tegang tuh mau ujian. Orang bapak ibu nggak dalam Karena posisi. senang. Dia disuruh main film juga nggak tegang karena senang. Sampai nggak ngitung berapa banyak filmnya, umur 6 tahun udah main film. Kita mau dengar ceritanya dulu. Iya iya Kok betul. bisa Kok tahu gitu. Wah, I do my research. wah, ketahuan. Really do your good research. Iya, saya itu Kerjaan Dian tuh sama anak-anak. wah hebat betul ini tahu cerita. Jadi saya waktu itu dapat tugas, diminta untuk jadi yang berikan khotbah pada Idul Adha. Padahal di SD, saya waktu itu kelas 5 kalau nggak salah. wow. Jadi Kamu main film, dia khotbah Idul Adha. Jadi saya itu sampai nyiapin apa naskah. Ya tentunya soal Ismail ya. Mau apa lagi? Ismail, Ibrahim gitu kan. Pengorbanan Ismail dan Ibrahim. Iya, dan saya ingat proses penulisan itu. Kita duduk di depan Dibantu rumah, kakek, ibu, dibantu bapak ibu nulis naskahnya, nulis pidatonya. Terus kemudian setelah selesai dapat draftnya gitu, saya ngomong tuh di depan di depan mereka berdua gitu. Saya ya pas awal kan tentu tegang ya, namanya juga anak SD kelas 5, ngomong di depan sekian ratus, semua orang ngeliatin gitu. Idul Adha. Dan tapi itu pengalaman nggak terlupakan. Iyalah, Jadi luar itu biasa. itu Luar biasa. itu jadi nah ini juga proses penyiapannya itu yang menurut saya apa ya mahal tuh kalau dibilang mahal gitu karena kan kita Ya, nyiapin. itu mungkin leadership yang Iya, sudah tapi kelihatan ya. Saya setuju juga sih sama Mas Anies proses penyiapan yang nggak kelihatan. Dulu saya juga gitu. Saya banyak dikasih hal tanggung jawab yang awalnya saya nggak ngerti. Saya harus nyiapin alat-alat papa untuk rekaman. Saya berapa kali nemenin dia yang tadinya sebagai namanya anak. Akhirnya kesini saya baru ngerti oh ya when you do something ya harus totally gitu, benar-benar komit Disiapin. total dan punya tanggung jawab. Itu yang paling berasa waktu ternyata bapak saya nyiapin saya untuk seperti kayak gitu. Lo punya tanggung jawab, lo punya komitmen dan total dalam ngerjain apapun gitu. Ya. Kayak gitu sih. Dan ini ya sekarang itu kan orang tua itu pendidik terpenting. Tapi orang tua pendidik yang paling tak tersiapkan.
Jadi karena orang tua yang sebetulnya menanamkan tentang karakter sebetulnya dan di situ. kesantunan. Cuman kan Kamu belum begini sadar pasti kan. cerminan dari Pak Rashid dan Ibu Alia juga ya. Iyalah pasti seperti Lukman. Seperti Iya. juga Mbak Irma cerminan orang Iya, tua kan iya, sama. betul. Jadi menurut saya itu proses di situ tuh yang sekarang harus. Jadi kalau sekarang lihat ada tawuran, kemarahan di jalan, kemarin jangan cepat-cepat bicara sekolah. Lihat Kita Balik ngomong ke rumah. keluarga. Di Kita rumahnya lihat kayak rumah. gimana, Iya, benar. betul, Jadi betul. kembali Lihat ke rumah. keluarga ya. Iya, iya. Ya. benar. Jadi ada lalu lintas dan keluarga yang Iya, menjadi betul. cerminan negeri Cerminan. ini. Betul, Iya, betul. Dan kalau di situ bisa beres, Semuanya ya. Iya. insya Allah Insya Allah. Iya benar. lainnya bisa Iya. dibereskan Nah, gitu. Lukman film terakhirnya apa? Oh, Sedang syuting nih apa? oh kemarin ada syuting sama Mas Riri, Riza, Mbak Mira itu judulnya Pesan dari Samudra. Jadi film itu disiapkan untuk memperingati tsunami Aceh. Jadi diputar di Desember. Nanti Desember ya. Ah. Kita diundang nggak nanti? Iya boleh nanti. Judulnya apa Mas? Pesan dari Samudra. Pesan dari Samudra. Cerita tsunami tapi dia puitis banget ya. Ah, Pesan Itu dari yang terakhir ya yang lagi Ah, dikerjakan iya, sekarang. lagi Itu current. Iya, jadi kita Berita syuting terkini mengenai Lukman Sardi sedang menyiapkan dan syuting film Pesan dari Samudra. Iya. Mas Anies banyak banget Apa tuh banyak banget? yang lagi dikerjakan Oh. sekarang ini. Enggak lah. Current. Iya ya. Oh. Ya, sekarang Yang terkini. tentu ngurusin kampus para Madinah sama Gerakan Indonesia Mengajar. Ini nih. Kirimin. Oh, ini. kirimin. Oh, itu ada bukunya tuh Ini satu. ada. Ini Ini saya apa? dihadiahkan. Anak-anak. Tapi ini baru hari ini dapat yang kedua. Yang kedua, yang kemarin yang pertama ya yang Iya, dapat yang ya. pertama. Ini cerita Episode tentang kedua. anak-anak Indonesia, Pemuda Indonesia. pemuda Indonesia yang sudah sarjana, mereka anak-anak terpilih Iya. dari sekian ribu diambil hanya 50-70 Iya. untuk Yang jadi guru terbaik SD dan penuh di pengabdian. desa-desa yang nggak ada listrik, nggak ada sinyal telepon Terpencil di ya. pelosok-pelosok Indonesia. Iya. Ini yang saya tadi bilang, Mbak, itu apa bahwa hadirnya mereka membuktikan ibu kita masih melahirkan pejuang. Wah, Jadi keren. Iya. kita jangan Ini- khawatir, iya, masih iya. banyak. Saya sudah bahas ini sama Mas Anies. Saya bilang ini mengajarkan orang bukan hanya terpencil tapi mencintai negeri ini Iya. dengan seada-adanya, dengan Betul. pengalaman empirik, bukan belajar dari film, Iya. bukan hanya nonton TVRI, acara-acara kita, Betul. tapi benar-benar merasakan apa yang dia rasakan oleh penduduk-penduduk di tempat Iya, terpencil. masuk ke dalam. Mungkin ini adalah sebuah gerakan yang harus Ya. Dan kalau kita merasakan gitu, saya selalu bilang sama teman-teman yang mau berangkat itu, Iya. jangan pernah merasa pergi ke negara lain. Ini mendatangi saudara sebangsa. Iya. Dan yang didatangi itu kondisinya bisa jadi sama seperti kondisi nenek kita dulu. Iya. Tapi- Jadi kita Iya. kan dulu kita juga begini, sama aja. Kita semua miskin kok gitu. Cuman ya kita satu itu tadi merah putih. Iya. Iya kan? Indonesia. Film kamu yang keren itu. Dialognya apa yang paling kamu ingat? Apa tuh yang mana yang tentara? Saya benci jadi tentara. Saya benci jadi tentara, tapi Tapi saya cinta negeri Indonesia. ini. Dan saya cinta Cinta kamu. Itu saya ingat tuh, itu gila, itu top banget. Baiklah pemirsa, saya cinta negeri ini dan saya cinta kamu, ya kan? Saya Iya. cinta pemuda, Iya. pemuda Indonesia artinya ya. Terima kasih banyak Lukman, Sama-sama. terima kasih banyak Mas Sama-sama. Anies. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan malam ini, para pemirsa dapat memetik pelajaran ataupun hiburan ataupun mendapatkan sedikit pengetahuan yang lebih mengenai dua sosok pemuda dan yang mewakili pemudi juga sebenarnya di negeri ini. Sukses dengan Indonesia Mengajar. Terima kasih, Dan Mama. sukses dengan Pesan dari Samudra. Terima kasih, Mas. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat juga ya, Ya, filmnya amin. ya Mas ya. Amin, ya. Kita diundang ya. Ya, oke. Janji itu Mas. Siap. Ya. Sudah datang nanti. So ya, menit ya, bertiga Ya, kita ya, nanti oke. kita bahas soal itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Grand Kemang Hotel dan juga Arturo Designer Shop untuk acara Suara Indonesia ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa.